Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait hubungannya dengan ketika kita mencatat pendapatan dan pengeluaran. Terkadang kita melakukan pengeluaran, misalnya ya ini contoh sewa gedung. Kita sudah membayar sewa gedung untuk misal katakanlah 1 tahun, tapi kita belum menempati gedung itu selama 1 tahun, tapi kita sudah bayar di muka. Nah, pembayaran di awal seperti ini terkait dengan periode. Nah, ketika mencatat laporan keuangan di 3 bulan pertama sewa, kita hanya boleh mencatat ketika 3 bulan sudah ditempati atau disewakan, bukan berdasarkan cash atau uang sewa yang sudah dibayarkan ke yang punya gedung. Oke, saya kasih contoh. Jadi, timing isu ini terkait dengan revenue atau pendapatan. Ada juga pendapatan atau revenue yang tidak bisa kita akui ya, karena belum menjadi revenue. Tapi cash sudah kita terima. Oke. Kenapa kita menggunakan timing isu seperti itu? Itu berdasarkan pedoman GAAP. Oke, saya akan buat tabel saja. Jadi di GAAP itu berbeda dengan di IFRS. Oke, sebelumnya di materi sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa kita akan menggunakan standar pencatatan standar IFRS. Ya, ini yang dulu ya, GAAP ini yang lampau. GAAP ini mencatat ketika cash atau uang sudah diterima. Jadi akan dicatat revenue. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang kita menggunakan IFRS, jadi walaupun cash sudah diterima, kita tidak boleh mencatat revenue atau pendapatan di laporan keuangan kita. Kita hanya boleh mencatatnya ketika pendapatan sudah terjadi ya. Ketika jasa atau barang itu sudah terjadi atau sudah dikirim ya barang. Jika produk kita barang, ketika sudah dikirim, ketika produk kita jasa, ketika jasa itu sudah terjadi. Ya. Oke, kemudian bagaimana dengan expense? Sama juga dengan expense. Jadi, di expense ini, nah ini kan terkait periode ketika kita mencatat ya. Ketika di GAAP, expense itu juga sama. Ketika cash dikeluarkan, itu akan dicatat berdasarkan standar GAAP. Tapi ini dirasa tidak adil karena walaupun cash sudah kita keluarkan, tapi kan kita belum menikmati gedung itu. Jadi ketika sudah terjadi, ketika expense sudah terjadi, maksudnya di sini ketika kita sudah menempati gedung itu, ketika sudah terjadi pengeluaran ya, kejadian ketika sudah terjadi, maka expense diakui. Nah, situasi seperti inilah yang mengharuskan kita berpegang pada asumsi periodik atau asumsi time period. Nah, ini akan lebih jelas ketika saya kasih contoh. Oke, misalnya contoh ketika satu perusahaan, anggaplah kita perusahaan apapun itu, gedung kita sewa. Nah, sewa gedung ini selama 1 tahun. Kemudian cash kita bayar tanggal 1 Januari, artinya cash sudah keluar. Padahal belum terjadi menempati gedung itu belum setahun. Artinya expense sudah dicatat berdasarkan sudah ditempati. Jadi 31 Maret kita hanya boleh mencatat expense selama 3 bulan. Jadi misalnya sewa gedungnya itu katakanlah $12.000 1 tahun. Ini sewa gedung per tahun. Kemudian kita tidak boleh mencatat expense 12.000 karena tanggal misalnya ya 31 Maret kita baru menggunakan selama 3.000. Jadi expense yang harus kita catat hanya pengeluaran sebesar 3.000. Walaupun kita sudah mengeluarkan cash di depan sebesar 12.000 untuk sewa gedung per tahun, tapi yang terjadi adalah kita baru menepati selama tanggal kita mencatat laporan keuangan, yaitu 31 Maret. Oke, jadi 3.000. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Banyak juga contoh yang lain.
termasuk pembayaran pajak untuk 1 tahun, atau pembayaran gaji. Kalau gaji biasanya terhutang, pajak terhutang, gaji terhutang, kemudian ada asuransi. Begitu juga dengan revenue, ada mungkin yang membeli tapi belum membayar, atau dalam artian hutang. Kalau hutang kebalikannya, cash belum kita terima tapi barang sudah kita kirim. Nah, ini juga terkait dengan periode assumption. Oke, ini namanya adalah jurnal penyesuaian. Oke, kaitannya adalah dengan jurnal penyesuaian. Penyesuaian atau adjusting entries. Oke, jadi setiap akhir periode, entah 3 bulan, entah 1 tahun, 31 Desember atau 31 per tiap 3 bulan, kita harus membuat adjusting entries, yaitu jurnal penyesuaian, menyesuaikan transaksi-transaksi mana yang sudah terjadi. Tapi cash sudah diterima atau belum diterima, sudah dikeluarkan atau belum dikeluarkan. Jadi kita mencatat berdasarkan kejadian atau event, yaitu mengacu ke standar IFRS. Oke, sekian untuk time issues. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti saya akan membahas lebih dalam tentang contoh dan penerapannya dalam laporan keuangan atau jurnal umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang time periodic assumption atau periodicity asumsi. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita harus memperhatikan asumsi periodik ini karena terkait dengan jurnal penyesuaian terhadap akun-akun revenue, pendapatan, atau akun-akun expense atau pengeluaran ya. Revenue itu pendapatan, expense itu pengeluaran. Nah, 2 akun ini harus dibuat jurnal penyesuaian yang memperhatikan periode asumsi ya. Kenapa? Karena ada revenue atau pendapatan yang sudah kita terima ya, cashnya sudah kita terima, tetapi belum terjadi kejadiannya. Atau kebalikannya, misalnya expense-nya ini kita sudah mengeluarkan cash, tetapi misalnya sewa gedungnya belum terjadi atau baru dipakai gedungnya selama 1, 2, 3 bulan, belum 1 tahun sesuai dengan pembayaran. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah contoh transaksi atau kejadian ekonomi atau event yang pencatatannya harus dicatat ketika memang sudah terjadi, bukan ketika cash diterima atau dikeluarkan. Nah, oke, sekian ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan materi selanjutnya untuk contoh dari deferral dan accrual ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.